Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya RSJ Channel untuk kembali lagi kita belajar bagaimana memahami tentang MANRIS, manajemen risiko yang mungkin kita perlu pelajari dan itu bermanfaat bagi kita semua, baik institusi, instansi maupun pemerintahan maupun perusahaan. Nah, developing risk management plan yang kita tahu di sini adalah mengembangkan rencana manajemen risiko yang nantinya bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, di sini pertemuan ke-4.2, saya mencoba untuk mereview pertemuan 4.1 tentang bagaimana situs web itu kita akan coba untuk bangun, bagaimana situs web itu kita coba untuk setting, tujuannya untuk apa, manajemen risiko bagi situs web, dan bagaimana kita melakukan pelaporan persyaratannya bagaimana rekan-rekan. Nah, hari ini di pertemuan 4.2 di RSC Channel akan melanjutkan tentang bagaimana persyaratan pelaporan yang telah kita pelajari di pertemuan pertama, yaitu pertemuan MANRIS part 4.1. Nah, Mantris part 4.2 akan melanjutkan tentang ini. Nah, di sini kita bisa melihat rekan-rekan bagaimana persyaratan pelaporan yang kita tahu rekomendasi saat ini itu apa saja. Nah, untuk hal ini, maka yang pertama yaitu tujuan atau sasaran, identifikasikan risiko dan rekomendasi strategis untuk mengurangi risiko. Di antaranya bagaimana caranya? Dengan cara mengkompilasi data yang ada, termasuk dengan cara mendaftarkan ancaman-ancaman, kerentanan, dan rekomendasi. Kemudian langkah berikutnya apa? Hadir atau ada sekarang untuk dikelola manajemen. Kemudian apalagi manajemen memutuskan langkah-langkah apa yang perlu diambil. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita melakukan persyaratan pelaporan rekomendasi saat ini, yaitu dengan cara sebagian besar risiko tidak akan hilang rekan-rekan, melainkan risiko tersebut bisa dikurangi ke tingkat yang dapat diterima, jadi yang dapat ditolerir. Jadi tidak bisa kita hilangkan rekan-rekan, tapi dapat kita minimalisir. Yang ketiga, tiga bagian, yaitu penemuan, rekomendasi, harga, dan kerangka waktu atau GPA, kerangka waktu ya. Itu kita harus tetap perlu untuk perhatikan dan ingat-ingat. Nah, kemudian kita perlu tahu tentang bagaimana pelaporan uh, pelaporan persyaratan pelaporan dari sisi ini rekan-rekan, dari sisi rekomendasi yang saat ini dengan penemuan-penemuan yang ada. Di situ ada bagian yang perlu kita perhatikan. Nah, saya akan coba untuk menjelaskan dari bagian tersebut. Ada yang tertulis cause yaitu T, kemudian kriteria yaitu V, kemudian efek. Nah, di sini apa yang kita bisa lihat dari paling kiri? Di situ ada tertulis attack, ada tertulis serangan. Kemudian di sebelah kanannya ada tertulis inadequate manpower, artinya tenaga yang tidak memadai. Kemudian di sebelah kanannya ada firewall yang tidak dikelola. Kemudian di bawah tepat dari serangan itu ternyata tidak adanya IDS. Nah, ini perlu saya coba untuk menjelaskan lagi. Singkatan dari IDS adalah Intention Detection System, artinya sistem deteksi dini dari komputer agar komputer tersebut mampu untuk mendeteksi segala kemungkinan ancaman kerentanan yang akan diminimalisir. Nah, itu ternyata tidak ada, no IDS. Nah, bagaimana dengan kondisi ketika tenaga yang tidak memadai? Ternyata tenaga yang tidak memadai disebabkan oleh sistem yang tidak diupdate rekan-rekan. Nah, berarti kita kalau punya komputer sendiri kita melihat dari sisi kita sendiri. Kalau sistem kita tidak diupdate, artinya berarti ada kemungkinan tenaga yang tidak memadai, artinya sesuatu yang mungkin dilakukan pemadaman atau hang atau apa mungkin ya rekan-rekan. Nah, kemudian firewall yang tidak dikelola itu berarti ada kemungkinan di komputer kita sendiri atau komputer institusi, instansi, pemerintah, perusahaan itu tidak ada software antivirus. Apa akibatnya? Dari semua penyebab-penyebab dan kriteria ini nanti akan dilakukan pengaruhnya itu dilakukan pemadaman. Pemadaman ini biasanya kita pernah yang kita katakan down server, ya, server down atau outage. Nah, itu kita lihat di kampus kita ya tercinta, kemudian wah ada pemadaman, ada outage, server down. Nah, itu berarti ada penyebab dan kriterianya ya. Nah, inilah yang kita tahu sekarang. Nah, bagaimana dengan pelaporan yang berkaitan dengan persyaratan pelaporan berdasarkan rekomendasi sekarang, yaitu biaya dan waktu. Nah, dilihat dari biaya dan waktu, maka yang kita perlu perhatikan di sini adalah bagaimana kita memperbarui. Yang pertama, perbaruilah firewallnya. Nah, di sini dikatakan bahwa biaya awalnya itu biasanya ya sekitar $4.000 kan, $4.000 Amerika. Biaya dengan kondisi sedang berjalan yaitu sekitar
bisa lebih murah, yaitu $1.000 per tahun. Nah, purchase and install artinya belilah dan instalasi. Ini kemungkinan biasanya menunggu sekitar 30 hari untuk disetujui rekan-rekan. Kemudian yang kedua apa rekan-rekan? Belilah dan install IDS, Intrusion Detection System, yaitu sistem pendeteksi dini dari komputer. Dengan biaya berapa sih? Biaya awalnya adalah $800. Biaya dalam kondisi sedang berjalan itu diabaikan rekan. Nah, kemudian untuk beli dan install setelah dibeli di awal, kemudian diinstal rekan-rekan. Biasanya untuk instalasi itu menunggu 30 hari setelah pembelian disetujui, baru kemudian dikirim rekan-rekan, baru kita bisa melakukan penginstalan. Yang ketiga, buat rencana untuk melakukan sistem selalu update rekan-rekan, termasuk komputer kita yang ada kita pegang harus diupdate sistemnya. Antivirusnya juga perlu kita update. Kemudian dengan cara apa? Biaya awalnya tenaga yang memadai rekan-rekan. Ya, yang dalam kondisi berjalan itu tenaganya memadai. Kemudian ada yang berikutnya itu beli dan install. Jadi meskipun kita sudah punya diinstal, punya antivirus tapi tidak diinstal sama saja rekan-rekan. Jadi install. Biasanya menunggu 30 hari untuk disetujui. Ini dari sisi pandang perusahaan kan, kayak dari sisi pandang instansi atau institusi. Ini saya coba untuk komunikasi ini berkaitan dengan kita sebagai pengguna komputer. Nah, kemudian yang keempat, install software antivirus pada server rekan-rekan. Sehingga kalau kita punya komputer ya tentu saja harus diinstal program antivirusnya di komputer kita. Tapi kalau dia perusahaan berarti install software antivirus kepada servernya. Itu ya rekan-rekan. Nah, kita lanjutkan. Kemudian persyaratan untuk pelaporan dengan rekomendasi saat ini yaitu JPA. Ya, ini rekan-rekan. Apa JPA? JPA adalah, saya akan jelaskan, singkatannya adalah cost benefit analysis. Artinya apa cost benefit analysis? Analisis keuntungan biaya. Ingat ya rekan-rekan, cost benefit analysis yaitu analisis keuntungan biaya. Nah, dari berdasarkan analisis keuntungan biaya, maka yang pertama, rekomendasinya apa? Install software antivirus di server. Yang kedua, biaya rekomendasi sekitar $75 Amerika. Murah kan? Yang ketiga, kenapa sih kok $75 Amerika? Nah, itu contohnya seperti ini rekan-rekan. Nah, latar belakangnya seperti ini. Software antivirus tidak diinstal pada server web sebelumnya karena konsentrasi pada kinerja rekan-rekan. Server web akhirnya terinfeksi malware minimal 1 kali dalam setahun. Hasil dari infeksi malware adalah adanya pemadaman pada server web sekitar 5 jam. Server web menggenerate dengan biaya $500. Ya, $500. Di situ tertera untuk per 15 menit rekan-rekan. Oke, waktu aktif atau $2.000 per jam. Nah, di sini software antivirus diharapkan dapat mencapai 90%. Jadi bisa dikatakan software antivirus diharapkan dapat mencegah ya rekan-rekan 90% infeksi malware, oke ya. Nah, kemudian bawahnya yaitu tentang 4, yaitu kerugian. Kerugian sebelumnya adanya software antivirus terinstall $30.000 Amerika Serikat. Satu contoh, menghasilkan $10.000 dari kehilangan langsung pendapatan. Itu didapat dari mana rekan-rekan? Dari $2.000 Amerika Serikat dikalikan 5 jam. Kemudian kehilangan secara tidak langsung diperkirakan menyentuh sampai $20.000 Amerika Serikat. Termasuk biaya per iklanan untuk mengembalikan pelanggan yang hilang dari data. Nah, kemudian yang kelima rekan-rekan, kehilangan yang ada saat adanya software antivirus yaitu sekitar $3.000 Amerika, lebih kecil rekan-rekan. Oleh karena itu silakan kalau kita punya firewall tapi tetap harus diinstal dengan antivirus rekan-rekan. Jangan hanya mengandalkan tentang firewall. Nah, kemudian software antivirus diterima untuk mengurangi kehilangan dana sekitar 90%. Dari mana itu contohnya? Nah, kita lihat $30.000 kehilangan dikurangi 30.000 kali 9. Artinya $3.000. Bagaimana? 30.000, 3.000. Kalau dari sisi untung, maka saya lebih baik rugi 3.000 atau pengeluaran $3.000 dibandingkan saya harus mengeluarkan $30.000 Amerika Serikat. Yang keenam rekan-rekan, keuntungan pakai software antivirus itu berapa? Ternyata keuntungan memakai software antivirus itu kalau ada kita pakai itu ternyata sebesar $27.000 Amerika ya, dari kurangi $30.000 Amerika dikurangi $3.000 Amerika itu sebesar $27.000 Amerika. Yang ketujuh, cost benefit analisisnya bagaimana? Ternyata
sekitar $26.925. Lu kok bisa dikurangi dari ini rekan-rekan, dari 27.000 ya dolar Amerika dikurangi $75 yang tadi. Nah, cost of rekomendasinya berapa? $75. Kecil banget kan? Sehingga dari cost benefit analysis kita masih untung atau masih punya dana yang tidak dikeluarkan sebesar $26.925. Nah, kemudian bagaimana dengan penyataan risikonya? Nah, di sini kita bisa melihat pelaporan sering disimpulkan untuk menyatakan risiko, untuk mengkomunikasikan sebuah risiko dan pengaruh dari hasil risiko. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengerti tentang pemakaian if dan seperti kita coding ya rekan-rekan. Nah, di sini dijelaskan bahwa if maksudnya ya jika ada elemen risiko, if risk element, jika ada elemen risiko, maka timbul pengaruh atau dampaknya. Itu juga digunakan rekan-rekan. Penyataan risiko juga sama dengan kita melakukan coding. Kemudian contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini rekan. Yang pertama, apabila software antivirus tidak diinstal pada server web, maka nah ini kemungkinan server ada kemungkinan besar terinfeksi. Nah, jika maka gitu ya kan. Yang kedua, apabila server terinfeksi, ya jika ya apabila ya, maka pemadaman mungkin terjadi kan. Setiap pemadaman akan mengeluarkan dana sebesar $500 Amerika Serikat. Kehilangan itu rekan-rekan. Setiap 15 menit waktu server mati ya. Siapa yang ingin pengeluaran sebesar itu misalnya gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, persyaratan pelaporan dengan dokumen tanggapan manajemen terhadap rekomendasi. Nah, ini kita bisa melihat ada rekomendasi dari manajemen, yaitu pertama diterima, kemudian ditunda, kemudian yang ketiga dimodifikasi. Nah, pada saat kalau direkomendasi dari manajemen yang dikatakan kategori diterima itu bagaimana? Nah, untuk kategori diterima itu artinya manajemen menyetujui rekomendasi didanai, ya, diimplementasi, ditambahkan ke POM, ya, rencana aksi dan pencapaian untuk dilakukan pelacakan, ya. Kalau diterima ya. Bagaimana kalau ditunda? Kondisinya ditunda oleh manajemen keputusannya atau ditangguhkan. Itu artinya mungkin masih bisa diimplementasi lain waktu, tetapi tidak termasuk dalam daftar yang diterima. Tapi maksudnya akan diproses, dibetulkan, diperbaiki, kemudian diajukan lagi rekan-rekan. Bisa. Nantinya akan berubah status menjadi diterima. Yang ketiga, modifikasi. Yang pertama lebih banyak firewall. Harus ada firewallnya. Yang kedua, harga lebih murah. Kalau nanti ada firewall, ada antivirus, pastinya akan lebih murah dalam pengeluaran kerugiannya. Nah, kemudian kita lanjutkan dalam slide berikutnya, yaitu reporting requirement-nya. Ya, di sini persyaratan pelaporan untuk dokumen dan implementasi pelacakan terhadap rekomendasi yang diterima, gitu ya. Itu maksudnya apa pada saat yang pertama, pembelian software antivirus. Itu kalau diterima, maka software antivirus akan dibeli dengan sangat cepat, harus ya. Kalau diterima, maka software antivirus harus dibeli sangat cepat. Kemudian yang kedua, pekerjakan administrator TI rekan-rekan. Seorang administrator TI. Tapi kalau ditunda ya nggak apa-apa sih. Di sini dikatakan bahwa departemen TI yang berwenang untuk menggunakan waktu lembur untuk memastikan persyaratan keamanan yang memenuhi syarat. Ya, ketika beli firewall SS75, ini artinya modifikasi. Nah, dua firewall SS75 harus dibeli secepatnya rekan-rekan. Dua firewall ini akan dikonfigurasi sebanyak atau sebagai DMZ. Nah, DMZ ini artinya adalah zona demilitarisasi komputer rekan-rekan. Jadi jangan sampai ini artinya nggak tahu. Jadi ya, jadi zona demilitarization zone ya. Kemudian kita lanjutkan di ini versi POM-nya, yaitu rencana aksi dan pencapaian ya. Ini apa sih ya? Rencana aksi dan pencapaian. Jadi milestone itu pencapaian. Nah, rekan-rekan kita perhatikan yang di atas yaitu digunakan untuk apa sih? Untuk melacak progres rekan-rekan, untuk melacak kemajuan, kemudian menetapkan tanggung jawab dan mengizinkan tindak lanjut manajemen. Jadi di sini ada form rekan-rekan. Formnya akan saya jelaskan satu persatu ya rekan-rekan, dari yang paling kiri. Nah, paling kiri ya. Kemudian sudah selesai sampai complete implementation of plan, kemudian ke kanan ya rekan-rekan. Nah, dari yang kiri itu yang pertama, menyetujui rencana manajemen resiko. Itu semuanya selalu akan assign to, due by. Assign to itu artinya ditugaskan ke siapa.
Kemudian due by itu artinya jatuh tempo sampai. Jadi setiap item-item itu selalu ada send to, due by, send to, due by. Jadi yang kedua mengenai tentang identifikasi ancaman. Jadi ini form yang perlu diisi oleh petugasnya rekan-rekan. Yang ketiga identifikasi kerentanan, kemudian yang keempat identifikasi solusi yang potensial baik, yang kelima persiapan pelaporan rencana manajemen risiko, kemudian yang keenam persetujuan rencana tanggapan resiko, yang ketujuh memulai rencana implementasi, yang kedelapan melengkapi rencana implementasi. Nah, semuanya ini dari mulai nomor 2 sampai nomor 8 sampai complete implementation of plan selalu ada tambahan send to dan due by, alias ditugaskan ke siapa dan jatuh tempo sampai. Nah, ini kita lihat sebelah kanan rekan-rekan. Perhatikan baik-baik. Di situ ada log current firewall activity. Artinya apa? Artinya catat aktivitas firewallnya. Sama seperti yang tadi, tambahan apa? Assign to dan due by, ditugaskan ke dan jatuh tempo sampai. Ya, semuanya ditambahkan dari nomor 9 itu sampai ke nomor terakhir yaitu 15 itu yang saya sudah hitung. Nah, kemudian nomor 10, beli 2 firewall SS75. Itu sudah standarnya. Kemudian 11 buat kebijakan firewall, yang ke-12 pengujian firewall, yang ke-13 implementasi firewall bagian luar, kemudian yang ke-14 implementasi firewall bagian dalam, kemudian yang terakhir yaitu pindah server rekan. Pindah server web ke demilitarized zone atau zona demilitarisasi versi komputer kan, bukan versi perang ya. Oke, lanjutkan di sini. Nah, di sini adalah POM yang memang sudah dicoba didetailkan. Nah, titik kan sudah formnya ya kan ya. Jadi formnya seperti itu. Nah, ini adalah tanggapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, pertama di sini akan dilihat, akan ditulis nama tugasnya apa, kemudian ancaman terkaitnya apa. Dalam formnya itu juga akan ada itunya juga kan. Kemudian tingkatan resikonya, apakah rendah, sedang, tinggi. Kemudian langkah atau pencapaiannya apa. Ya, penugasan ulasannya bagaimana, kontak poinnya apa, estimasi biayanya berapa kan, itu penting. Kemudian harga atau biaya aslinya berapa juga penting, estimasi kemudian biaya asli, kemudian estimasi orangnya, jumlahnya orangnya berapa, kemudian jumlah orang sebenarnya, jadi diperkirakan sebenarnya. Nah, diperkirakan sebenarnya itu nanti akan ada 2 jawaban. Kemudian tanggal mulai terjadwalnya bagaimana, tanggal mulai sebenarnya kapan. Nah, itu terjadwal sebenarnya beda kan. Kemudian tanggal jatuh tempo pencapaian status terkini. Kemudian tanggal penyelesaian terjadwal. Tanggal penyelesaian sebenarnya. Jadi ada yang terjadwal, ada yang sebenarnya. Jadi kalau terjadwal itu biasanya estimasi kan. Kemudian di situ ada komentar. Nah, di sebelah kanan itu bisa kita lihat ada istilah MO atau start dari kita melakukan mitigasi. Kemudian M1 asis menambahkan software atau perangkat lunak antivirusnya ke server, M2-nya menambahkan IDS ke server ya. Jadi seperti ini rekan-rekan untuk POM yang kita tahu di situ adalah di sini plan of action and milestone, yaitu rencana aksi dan pencapaian. Jadi kita sudah tahu tentang POM, kita tahu tentang bagaimana kita menuju untuk mempersiapkan persyaratan pelaporan berdasarkan yang kita implementasikan, sehingga apa yang kita pelajari itu benar-benar bisa bermanfaat untuk kita. Nah, saya coba simpulkan dari pertemuan kita hari ini, Manris part 4.2, yaitu kita telah belajar tentang apa rekan-rekan? Belajar tentang POM yang terakhir. Apa itu? POM adalah plan ya. Plan apa tadi? Plan of ya, action and milestone, artinya rencana aksi dan jangkauan rekan-rekan. Jadi jangan sampai lupa itu. Jadi digunakan untuk apa? Untuk melacak progres, menetapkan tanggung jawab dan mengizinkan tindak lanjutnya, dan itu sudah saya tunjukkan formnya, bentuknya seperti apa. Minimal nanti bisa ditambahkan oleh assign to, kemudian apa rekan-rekan, due by ya. Kemudian apa yang kita pelajari tentang apa lagi untuk pertemuan 4.2, yaitu pelajari tentang penyataan resiko, kemudian bagaimana kita bisa melihat penyebab, kriteria, akibatnya, dan nantinya efek-efeknya apa? Efeknya adalah pemadaman. Pemadaman itu apa? Ya pastinya server down yang kita lakukan atau rasakan waktu lalu. Oke rekan-rekan, pertemuan kita selesai hari ini. Pertemuan 4.2 sudah kita bahas, artinya pertemuan 4
part 4 itu selesai rekan-rekan. Sehingga pertemuan part 4 itu nantinya akan kita lanjutkan di pertemuan Manris part 5. Oke, jangan lupa rekan-rekan, tetap subscribe, like, beri komen yang positif, dan share video ini untuk rekan-rekan yang di sana, teman-teman kalian yang ada di kampus yang lain. Ya, di sesama sistem informasi diberikan info tentang video ini sehingga nantinya bermanfaat bagi mereka dan tidak hanya untuk kita kalangan sendiri. Nah, oke, sampai jumpa di pertemuan Manris part 5. Tidak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk Manris part 5.